warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar pecinta 102.5 Madani FM Solution Radio. Senang sekali saya Kang Suryo bisa kembali menemani Anda di program Bincang-Bincang Sehat, program kolaborasi Madani FM bersama dengan Rumah Sakit Aisyah, di mana akhir-akhir ini cuaca tidak menentu, pagi panas, sore hujan, malam dingin. Banyak yang mengeluh flu tak kunjung sembuh, bahkan terasa lebih berat dari biasanya. Nah, jangan-jangan ini yang sering disebut masyarakat sebagai super flu ya. Nah, untuk membahas lebih jelas hari ini Kamis 8 Januari 2026 pukul 14 hingga 15 waktu Indonesia Barat, kita akan berbincang bersama narasumber spesial. Ada Dr. Niwayan Paramita Putri atau biasa disebut Dr. Mita ya. Dr. Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Segera saja saya sapa. Assalamualaikum dok. Ya, gimana Dok di tempat ini? Waalaikumsalam Pak. Kebetulan saat ini cukup baik. Untuk Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kabarnya baik ini ya. Tidak kena flu gitu ya. Mungkin di luar juga banyak masyarakat karena dengan cuaca seperti ini kena flu. Nah, untuk itu nanti kami undang interaktif di layanan yang kami sediakan di 0823 3994 7707 atau juga melalui live streaming di madani.com, YouTube-nya Madani Official, dan Instagram Madani FM Bojonegoro. Tema kita siang ini adalah mengenal super flu, gejala dan pencegahannya. Dan mungkin bisa dijelaskan ya apa sebenarnya yang dimaksud dengan istilah super flu? Apakah ini istilah medis atau gimana ini ya? Mungkin bisa dijelaskan nih. Nah, untuk super flu ini itu sendiri sebenarnya bukan istilah medis yang jadi untuk super flu ini hanya sebagai gambaran umum saja. Iya. Nah, ini lebih merujuk kepada virus influenza varian H3N2 yang subclade K yang lebih cepat yaitu menyebar dan juga menjadi yang dominan saat ini terjadi pada masyarakat luas pada tahun 2025 dan 2006 saat ini. Ya, itu ya. Oke, baik. Nah, mungkin kalau boleh tahu apa perbedaan flu biasa dengan flu yang disebut flu berat gitu ya? Iya. Kira bedanya seperti apa nih ya? Sebenarnya ini untuk gejalanya hampir mirip. Tapi untuk flu biasa itu dia biasanya disebabkan oleh virus influenza musiman, ya, misalnya A atau B, kemudian juga bisa disebabkan oleh virus non-influenza seperti rhinovirus yang biasanya kita sering terjadi pilek kayak gitu. Kalau misalnya untuk super flu ini sebenarnya dia itu karena penularannya yang lebih cepat dan juga biasanya virusnya yang sudah bermutasi seperti itu. Istilah super ini bukan berarti dia mematikan, tapi dia itu penyebarannya itu lebih cepat dan penularannya itu lebih cepat. Oh, gitu maksudnya. Oke, baik. Penularannya kenapa ya? Banyak orang yang kena flu itu kok lama sembuhnya itu. Kenapa kira-kira dok? Iya, karena kalau misalnya kan dia itu virusnya sebenarnya sama seperti virus yang lainnya, tapi dia itu sudah bermutasi sehingga dia itu lebih cepat dan penyebaran pada virus ini tuh cepat. Oh, gitu. Iya. Seperti itu. Sehingga apa ya? Lama untuk sembuh ya. Nah, kira-kira kalau bagi penderita flu ya, ini kira-kira apa langkah yang harus dilakukan supaya tidak lama sakitnya atau bisa cepat sembuhnya itu segera ke rumah sakit atau ke dokter atau bagaimana ya? Nah, sebenarnya untuk penanganan atau pencegahan yang paling baik itu kan vaksinasi tahunan yang biasanya kita lakukan setiap tahun seperti itu. Nah, selain itu juga kita bisa melakukan perilaku hidup sehat atau hygiene yang baik dan dan juga pada seorang atau orang yang batuk dan pilek itu etika batuk dan pileknya itu juga perlu diperhatikan. Nah, kalau misalnya pada orang saat ini yang mengalami pilek dan juga batuk itu seperti itu, lebih baik langsung ke dokter untuk mendapatkan pengobatan yang segera seperti itu biar tidak berlarut-larut atau tidak lama gitu sembuhnya seperti itu ya. Itu mungkin yang bisa dilakukan supaya tidak larut-larut ya atau tidak lama sakitnya dan segera untuk bisa diatasi. Nah, dok,
kalau boleh tahu kira-kira apakah perubahan cuaca ekstrim ini berpengaruh terhadap meningkatnya kasus flu ya di utamanya di Bojonegoro atau di Jawa Timur? Ya, untuk sekarang sih ini musim ini cukup berpengaruh ya Pak. Kan tiba-tiba hujan, terus tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan lagi atau tiba-tiba panas malamnya atau paginya itu tiba-tiba perubahannya itu sangat cepat. Ini juga berpengaruh karena sistem imunnya kita yang sedikit naik turun karena cuacanya yang cukup naik turun juga, cukup ekstrem kayak gini. Iya, mungkin kalau misalnya untuk cuaca yang seperti ini perlu masyarakat juga perlu memperhatikan asupannya, asupan makanan, asupan vitaminnya juga sangat-sangat perlu diperhatikan untuk menjaga imunnya agar tidak naik turun seperti itu. Gitu ya. Oke, baik. Nah, Dok, kalau mungkin bisa dijelaskan ya, kira-kira gejala apa saja yang perlu diwaspadai agar flu ini tidak dianggap sepele oleh masyarakat? Kadang orang flu dianggap biasa gitu aja ya. Iya. Nah, padahal ini sebenarnya juga berbahaya ya. Sebenarnya ini untuk gejalanya itu hampir mirip seperti flu pada umumnya yang biasanya kita alamin itu tanpa musiman ya Pak ya. Contohnya seperti demam yang mendadak, demam tiba-tiba kayak misalnya tiba-tiba 38, dibarengi dengan batuk, pilek dan juga sakit tenggorokan. Selain itu juga disertai sakit kepala dan juga nyeri otot. Kadang juga pada beberapa orang juga mengalami kayak lemah atau lesu gitu, seperti itu. Dan juga kadang pada orang tertentu atau pada pasien tertentu itu bisa timbul gejala seperti menggigil bahkan mual muntah pada beberapa kasus. Nah, apa sih gejala yang perlu diperhatikan atau gejala yang timbul misalnya harus ke rumah sakit segera? Itu biasanya ada suara kayak grok-grok kayak gitu. Iya, pada suara grok-grok itu bisa menandai atau bisa diwaspadai itu ada infeksi pada paru-parunya. Itu perlu segera di rumah sakit atau misalnya ke dokter praktek juga nggak apa-apa atau ke puskesmas juga tidak apa-apa untuk screening awal seperti itu. Baik, Insan Madani, bagi Anda yang mungkin hari ini flu tidak sembuh-sembuh, nah ini bisa langsung ikut di 082339947707 ada Dokter Mita ya. Dok, ini nampaknya ada yang masuk ini. Saya Lia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia mau bertanya. Yang pertama adalah, Dok, saya flu hampir 1 minggu, minum obat parung tapi belum sembuh. Apakah ini termasuk super flu gitu? Biasanya kan kalau masyarakat sakit flu gitu beli obat di warung gitu, tidak di apotek tapi di warung-warung itu. Nah, gimana nih Dok ya? Sudah 1 minggu udah sembuh-sembuh. Nah, ini kan perlu diperhatikan lagi, perlu dilihat lagi gejala flu-nya seperti apa dan juga obat yang diminum itu apa saja yang sudah dibeli di warung. Nah, terkadang masyarakat itu hanya sekedar membeli obat tanpa memperhatikan kandungan obat yang ada di dalamnya. Nah, ini perlu sebenarnya untuk langsung ke dokter atau ke puskesmas minimal itu buat lihat atau buat diperiksa oleh dokternya apakah ini memang gejalanya memang mengarah ke super flu atau tidak, karena kan untuk penegakan diagnosis atau penentuan diagnosisnya itu harus dilakukan pertama anamnesisnya dulu, kemudian yang kedua itu juga pemeriksaan fisiknya kayak gitu, apakah memang ini mengarah ke super flu atau tidak. Gitu ya. Oke, baik. Nah, terima kasih tadi buat dia yang sudah kita gabung. Ini saya bacakan untuk pertanyaan berikut. Nah, Dok, adik saya sering flu disertai demam tinggi ya. Kapan harus dibawa ke rumah sakit gitu ya? Adik ini usianya kita tidak tahu apakah masih balita atau sudah besar begitu ya, sering sakit flu disertai demam tinggi. Kira-kira kapan harus dibawa ke rumah sakit nih? Nah, ini kan perlu diperhatikan dulu usianya berapa. Oh gitu. Kalau misalnya memang
pada anak kecil misalnya di bawah 5 tahun itu sangat-sangat mungkin harus disegera dibawa ke rumah sakit atau ke dokter dulu, misalnya ke dokter spesialis anak contohnya. Ini takutnya pada anak itu lebih rentan terkena flu atau super flu ini karena kan ini virusnya sudah bermutasi. Takutnya pada anak-anak itu mengarah ke infeksi paru-paru seperti itu. Gitu ya. Iya, kalau misalnya masih umur di atas 5 atau 10 tahun bisa dibawa ke dokter dulu. Kalau misalnya sudah 3 hari belum sembuh, bisa dibawa ke rumah sakit, kontrol ke dokter penyakit dalam atau dokter anak buat sesuai usianya. Kalau misalnya masih umurnya di bawah 18 tahun boleh ke dokter anak. Kalau misalnya di atas 18 tahun bisa dibawa ke dokter penyakit dalam. Oh gitu ya dok ya. Oke baik dok, kira-kira untuk penanganan flu untuk bayi atau balita ini bagaimana? Apakah sama dengan orang dewasa atau bagaimana dok? Ada perlakuan khusus begitu? Nah, kalau untuk anak-anak itu atau bayi misalnya di bawah umurnya itu 1 tahunan itu memang sangat diperhatikan ya Pak ya. Sangat diperhatikan dan juga selalu mendapat perhatian khusus karena kan anak kecil itu imunnya itu lebih rendah daripada orang dewasa. Oh gitu ya. Ya, sebaiknya itu langsung dibawa ke dokter spesialis anak untuk melihat apakah atau untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan apakah ini ada infeksi pada paru-parunya atau tidak. Kalau misalnya memang tidak ada, kita berikan obat pilek seperti biasa dan juga namun dosisnya disesuaikan dengan berat badan anak karena untuk dosis anak dan juga dosis dewasa itu berbeda seperti itu. Iya. Oke baik, saya lanjut dok. Ini pertanyaan dari Lia tadi. Flu disertai nyeri badan dan lemas sekali. Apakah itu tanda infeksi virus tertentu gitu ya? Ya, ini menarik ya untuk pertanyaannya. Tadi sudah sempat saya bahas juga dan kita bahas juga Pak. Untuk nyeri badan dan lemas itu ini mengarah ke gejala super flu. Super flu. Iya, super flu karena ini kan virusnya sudah bermutasi dan bisa menyebabkan lemas dan juga nyeri badan seperti itu. Mungkin untuk selanjutnya perlu dibarengi juga untuk pengobatannya dibarengi dengan minum vitamin seperti multivitamin seperti itu. Iya, oke baik. Nah, dok ini di YouTube-nya ada yang chat begini, dari Nabila Nana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dokter, saya sudah 3 hari flu, mulai dari tenggorokan sakit terus flu dan saat ini batuk berdahak. Penanganan terbaik bagaimana dokter? Apakah ada pantangan makanan begitu ya? Nah, untuk ini kan ini mengarah ke super flu ya yang sangat banyak terjadi untuk akhir tahun lalu dan awal tahun ini. Ini perlu diperhatikan untuk pengobatannya sudah dilakukan di puskesmas atau belum? Sudah atau cuma minum obat warung atau bagaimana gitu. Kalau untuk makanannya kan sekarang batuk berdahak dan juga pilek. Ini perlu diperhatikan. Mungkin dikurangi dulu makan makanan yang mengandung micin seperti itu karena bisa menyebabkan radang dan juga dikurangi dulu makanan-makanan yang instan seperti itu. Lebih baik untuk sekarang makanannya itu makanan sehat seperti buah-buahan yang mengandung vitamin seperti jeruk atau yang vitamin A yang sayur-sayuran kayak wortel, sayur-sayuran seperti itu. Untuk minumannya itu untuk saat ini lebih baik minum seperti air hangat, kemudian boleh minum seperti teh juga boleh tapi dikurangi. Lebih baik untuk sekarang lebih baik minum yang hangat-hangat saja dulu seperti itu. Dikurangi minum-minuman yang dingin dulu. Gitu ya. Oke, baik. Untuk proses penyembuhan upayakan untuk minum air hangat ya. Makannya jangan banyak makan gorengan. Iya, gorengan juga. Soalnya kan itu minyaknya agak nempel di tenggorokan ya. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih buat Nabila yang sudah ikutan gabung di program siar bincang-bincang sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Dok, kalau boleh tahu antara flu biasa dengan TB ini apa bedanya dok ya?
TB. Nah, kalau TB itu virusnya yang berbeda, Pak. Virusnya beda ya. Jenis virusnya yang berbeda dan juga kalau untuk penularannya hampir sama. Namun gejala TB dan juga flu ini berbeda, Pak. Berbeda ya. Iya. Kalau TB itu cenderung klinisnya atau gejalanya itu batuk berdahak lama atau batuk kering yang lama. Iya. Iya, itu batuk kering yang lebih dari 2 minggu atau batuk berdahak yang lebih dari 2 minggu disertai penurunan berat badan juga. Iya, itu perlu diperhatikan pada orang-orang yang batuknya lama mungkin tapi hilang timbul. Itu perlu dipertanyakan. Iya. Iya, perlu diperiksakan. Di puskesmas nggak apa-apa karena di puskesmas sudah ada screening untuk TB. Gitu ya, Dok ya. Oke, baik. Terima kasih, dan Dok, ini kembali saya terima dari siapa ini ya? Dari 5401 ya. Dok, orang tua saya flu, cepat capek dan sesak. Apa ini kondisi yang perlu diwaspadai gitu? Oke. Kira-kira perlu diwaspadai enggak? Cepat capek, sesak gitu ya, ketika flu. Nah, ini kalau pada super flu ini kan paling rentan terjadi pada orang tua juga. Nah, perlu diperhatikan sesak nafasnya itu sejak kapan? Pertama, iya, itu langsung timbul setelah flu atau bagaimana? Atau sebelumnya memang punya riwayat sesak, terus setelah flu memberat seperti itu. Ini sebenarnya perlu diperhatikan ya, Pak. Kayak kalau memang ini sesaknya cukup memburuk atau misalnya duduk itu udah sesek, itu langsung dibawa ke rumah sakit saja buat dilakukan pemeriksaan lanjutan seperti itu. Gitu ya. Oke, baik. Sebaiknya segera dibawa ke rumah sakit. Ini mungkin membahayakan kalau sesak batuk sampai sesak napasnya begitu ya. Apakah jantungnya atau paru-parunya begitu? Iya, perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Soalnya kan kalau sesak nafas itu sebenarnya ada dua, yang bermasalah di jantungnya atau di paru-parunya. Iya, kalau misalnya bermasalah di jantungnya kemungkinan mungkin jantungnya membesar atau bagaimana, kan harus dilakukan pemeriksaan lanjutan dulu gitu. Tidak langsung bisa kita tentukan ini penyakitnya ini tanpa dilakukan pemeriksaan lanjutan, itu tidak bisa gitu ya. Ya, baik, terima kasih. Saya lanjutkan, Dok. Ini pertanyaannya dari pendengar kita di 5401 ya, Dok. Apakah vitamin saja cukup untuk mencegah flu? Vitamin. Kira-kira cukup enggak? Kalau vitamin itu kan dia itu lebih ke kayak peningkatan imun ya, Pak ya. Imun kita lebih ditingkatkan lagi kalau minum vitamin. Ini sebenarnya efektif, Pak, sebenarnya untuk mencegah flu itu sendiri. Seperti kalau misalnya minum B kompleks, kemudian B kompleks itu kan dia itu lebih ke membuat imun kita naik ya, Pak ya. Itu penambah imun kasarannya seperti itu. Bisa juga kalau misalnya nggak tahu nih, misalnya harus minum vitamin A, B atau C atau apa misalnya, bisa minum langsung seperti multivitamin. Yang multivitamin itu kan banyak adanya, bisa seperti itu, atau minum imbus juga nggak apa-apa sebenarnya gitu ya. Karena kandungannya sudah dijadiin satu, tinggal minum 1 tablet sudah selesai. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaannya, setelah sembuh flu badan masih lemas berhari-hari, apakah ini normal ya? Habis sakit flu tapi masih terasa lemas begitu, Dok ya? Iya. Gimana ini? Normal apa enggak ini? Sebenarnya normal. Normal ya. Iya, karena kan kita awalnya itu makannya kurang. Kalau flu itu kan biasanya makan berkurang, nafsu makan turun, minum juga turun semuanya. Sebenarnya itu hal yang wajar atau normal, tapi perlu diperhatikan. Ini berlangsung lama atau tidak. Ini lebih berlangsung lama seperti misalnya lebih dari 1 minggu. Itu harus diperhatikan. Ini bisa mengarah ke dehidrasi atau misalnya kekurangan asupan misalnya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih tadi untuk pendengar kita sudah pertanyaan dijawab oleh Dr. Mita ya dari Rumah Sakit Aisyah. Silakan yang lain masih kami nantikan di 082339947707. Terkait biasanya kalau orang batuk atau pilek ya, biasanya itu menggunakan tisu saat sekarang. Ini kira-kira bahaya enggak atau sebenarnya dianjurkan atau gimana, Dok ya?
Nah, sebenarnya kan penggunaan tisu itu hanya sekedar penutup ya Pak ya. Penutup ya. Ya, misalnya kayak batuk tutup pakai tisu atau misalnya pilek terus kita ngeluarin ingus pakai tisu. Itu sebenarnya nggak berbahaya. Nggak berbahaya ya. Tapi kalau misalnya saat kita menggunakan tisu itu kita buang sembarangan, itu sebenarnya yang bisa menyebarkan virusnya. Penyebabnya itu ya. Itu. Jadi kalau misalnya setelah menggunakan tisu itu kita buang ke tempat sampah, habis itu kita cuci tangan menggunakan sabun, itu bisa mencegah penularan ke yang lain. Iya, kadang sekarang ini masyarakat kan sering ya, bahkan di acara-acara yang rapat, acara macam-macam gitu, kalau pilek atau flu itu langsung diusap dengan tisu terus dibuang sembarangan gitu ya. Iya. Ini yang sebenarnya tidak baik ya, bisa menyebar virusnya begitu ya. Iya, betul. Oke, baik, terima kasih. Kemudian saya terima ini Pak Sudarso Sasongko ya, Pak Sudarso Sasongko, pendengar kita yang ada di Blora ini Dok ya. Bagaimana mengenali batuk karena flu dan batuk karena infeksi paru-paru, Dokter? Mohon dijelaskan ya. Cara mengenalinya seperti apa nih Dok ya? Nah, ini sebenarnya hampir mirip ya Pak. Karena infeksi paru atau karena flu-nya, campuran dari flu-nya itu. Iya. Nah, ini kalau untuk misalnya flu, dia itu batuknya itu kurang dari 2 minggu atau kurang dari 1 minggu biasanya. Kalau misalnya ada infeksi paru-paru, dia itu ada suara tambahannya di paru-parunya. Misalnya ada suara ngik-ngik atau suara kayak grok-grok kayak gitu. Itu bisa mengarah ke infeksi paru-paru biasanya. Tapi kita juga tidak bisa menentukan dari pemeriksaan fisik saja. Kita harus melakukan pemeriksaan tambahan seperti ronsen, seperti itu. Harus dibarengi dengan pemeriksaan lanjutan seperti itu. Iya, oke, baik. Itu ya mungkin yang bisa perhatikan ini buat Pak Sudarso yang ada di Blora ya. Nah, ini kembali saya terima dari Pak Muhammad ya. Selamat siang dokter ya. Apakah efektif menggunakan masker saat flu atau batuk supaya tidak menularkan ke orang lain ya? Efektif tidak dok pakai masker ini ya? Nah, ini pertanyaannya sangat menarik ya Pak ya. Ini sebenarnya sangat efektif Pak, memang dan sangat dianjurkan pada orang yang misalnya sedang flu atau sedang menderita flu dan batuk, dianjurkan menggunakan masker. Itu saat kita menggunakan masker itu meminimalisir percikan batuk. Misalnya kita kan batuk terus kita nggak tahu percikan kecil-kecil itu bisa muncul sampai mana gitu misalnya, atau misalnya kita habis bersin kita tidak tahu kan cairan yang keluar dari hidung kita sampai mana misalnya. Kalau misalnya kita menggunakan masker kan otomatis tertutup seperti itu. Jadi virusnya tidak keluar, meminimalisir virusnya itu percikannya itu keluar. Gitu ya. Oke, jadi sangat efektif ya Pak Muhammad kalau Anda menggunakan masker ya ketika batuk pilek gitu, sehingga nanti tidak termasuk menular kepada keluarga kita gitu ya misalnya. Nah dok, kira-kira bagaimana himbauan bagi mereka yang terkena flu, batuk, pilek, sedangkan mereka ini adalah perokok aktif gitu dok? Aduh, ini perlu sangat-sangat diperhatikan ya Pak ya. Ini seorang perokok itu sebenarnya lebih rentan terkena virus-virus karena kan salah satunya mereka merokok ya Pak ya. Paru-parunya itu lebih rusak kasarannya kan karena sudah terpapar asap rokok seperti itu. Ini untuk orang yang perokok itu harus lebih aware sama lingkungan sekitarnya. Dan juga harus lebih lebih memperhatikan dirinya sendiri gitu Pak. Misalnya harus minum suplemen yang lebih rutin, misalnya udah pilek langsung minum obat seperti. Dan juga kalau orang perokok itu sakit atau misalnya pilek batuk itu harus mengurangi rokoknya Pak, karena rokok itu kan suatu sarang penyakit lah kasarannya, bisa menyebabkan banyak penyakit kayak gitu. Gitu ya. Oke, baik.
Terima kasih dan pendengar pecinta Madani masih dari jantung kota Bojonegoro, Jalan Togumar 48 di program siar Bincang-Bincang Sehat dengan Rumah Sakit Aisyah. Bagi Anda yang mau ikutan gabung masih saya buka di 082339947707. Itulah fasilitas yang kami sediakan untuk Anda. Namun sebelumnya kita akan break dulu, jangan kemana-mana, tetap di 102.5 Madani FM Solution Radio. Baik insan Madani dimanapun Anda kembali masih dari jantung kota Bojonegoro, Jalan Togumar 48 di program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Silakan bagi Anda yang mau ikutan gabung masih saya buka di 082339947707. Itulah fasilitas yang kami sediakan untuk Anda. Nah dok, ini nampaknya ada yang masuk lagi ya dok, ini saya coba terima ya. Izin bertanya dok, boleh ya. Flu disertai nyeri badan dan lemas sekali. Apa itu tanda infeksi virus tertentu begitu ya? Nyeri badan, lemas, lemas sekali. Nyeri badan, lemas dan juga flu tadi ya. Oh, ya. Apakah itu infeksi virus atau bagaimana? Nah, ini bisa dibilang terkena super flu yang saat ini sedang naik daun Super ya flu, Pak. ya. Karena gejalanya ini kan hampir memenuhi gejala yang biasanya dialami oleh pasien yang mengalami super flu itu, misalnya pilek, kemudian nyeri badan dan juga lemah seperti itu. Ya gitu ya. Oke baik. Nah ini mungkin tanda super flu gitu ya. Oke baik. Saya lanjut dok. Ini pertanyaannya, dok, apakah flu bisa menular lewat sentuhan benda seperti gagang pintu gitu ya? Menular deh kok. Nah ini tadi sudah sempat dijawab juga sebelumnya. Nah ini sebenarnya bisa saja, misalnya tangannya habis bersin, misalnya habis itu terpercik kayak cairan batuknya, habis itu cairan bersinnya, terus tiba-tiba megang gagang pintu, itu bisa menjadi sumber tempat penularan dari virusnya itu sendiri. Kalau misalnya alat makan, sendok maupun piring yang biasanya digunakan dalam satu keluarga, kalau sudah dicuci aman ya dok ya? Aman, kan dicuci menggunakan sabun yang ada antiseptiknya seperti itu aman sebenarnya. Kalau misalnya tidak dicuci, misalnya ada suami istri makan satu piring gitu ya, padahal istrinya atau suaminya lagi pilek gitu. Sebenarnya itu bisa saja menularkan, tapi dan lebih baiknya kalau misalnya ada salah satu keluarga yang pilek itu piringnya atau alat makannya itu dipisah atau beda-beda. Dipisah gitu ya. Iya. Seperti itu. Kalau bagi penderita TB piringnya juga harus dipisah gitu atau misalnya khusus gitu dok? Nah, harus Oke, untuk khusus pada penderita TB atau tuberkulosis itu harus dan wajib alat makannya itu dipisah. Oh, dipisah itu ya. Itu catatan khusus buat pasien TB seperti itu. Gitu ya. Oke, baik. Nah, saya lanjutkan ini dok. Yang ketiga pertanyaannya, setiap musim hujan saya selalu flu. Apa ada cara mencegah khusus gitu ya? Oke, sering kalau musim penghujan ini kena hujan sedikit-sedikit sudah flu gitu ya dok. Kira-kira apakah ada pencegahan khusus begitu? Ada cara sendiri untuk daya tahan tubuhnya supaya kuat tidak sering kena flu gitu? Iya, kalau misalnya pada orang yang memang ada riwayat alergi misalnya Pak ya, itu bisa saja dia setiap hujan atau setiap dingin itu bersin-bersin atau tiba-tiba hidungnya mampet. Itu biasanya karena orang itu punya riwayat alergi. Untuk mencegahnya itu kita bisa minum suplemen seperti vitamin atau multivitamin untuk menambah imun seperti itu. Gitu ya. Supaya tidak atau supaya daya tahan tubuhnya kuat gitu, tidak mudah terkena
flu ya. Kalau misalnya biasanya ada ini apakah mitos atau gimana dok ya? Ketika kena hujan supaya tidak flu disuruh apa mandi dengan air hangat. Nah, sebenarnya itu lebih ke antara mitos dan fakta ini masih terjadi perdebatan ya, Pak, gitu iya ya? sebenarnya. Ini kalau disuruh mandi itu mungkin karena kan air hujan itu sebenarnya mengandung banyak partikel-partikel kecil yang nggak kita tahu ya Pak sebenarnya. Itu sebenarnya buat membersihkan badan kita dari seperti kayak partikel-partikel kecil itu. Kalau misalnya untuk mandi air hangatnya itu sebenarnya kan air hujan itu dingin. Habis itu kita kena air misalnya, terus kita mandi air hangat biar badan kita tuh hangat seperti itu. Maksudnya gitu ya. Jadi bukan ke menghilangkan flu supaya tidak kena flu begitu harus mandi air hangat enggak ya. Ya karena mungkin untuk habis kedinginan kalau mandi pakai air hangat kan rasanya enggak terlalu dingin. Iya, lebih enakan lebih enak gitu ya. Hangat Oke, baik. Terima kasih Anda yang sudah ikutan gabung. Coba ini dok masih ada lagi yang masuk ini dok ya. Coba saya terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husna, izin bertanya, dok, sudah berhari-hari flu tapi hanya minum obat warung dan tetap begadang karena merasa nanti juga sembuh sendiri. Apakah kebiasaan seperti ini justru memperlama penyembuhan flu itu dok ya? Sakit flu minum obat warung gitu ya tanpa resep. Obat biasanya kan masyarakat begitu flu langsung beli yang biasanya obat di warung itu obat-obat yang dijual bebas itu tanpa resep dokter lewat di apotek gitu. Nah ini dianggap biasa dan nanti tetap begadang begitu. Ini gimana ini dok ya? Nah sebenarnya kalau kan perlu diperhatikan lagi minum obat warungnya obat apa. Nah kalau untuk begadangnya ini yang perlu diperhatikan karena kalau orang begadang itu kan otomatis sistem imunnya turun. Iya, begadang sampai jam 2 terus tidurnya terus bangunnya sampai bangunnya jam 4 misalnya, itu kan cuma dapat istirahat 2 jam. Tubuh betul. itu belum total istirahatnya gitu. Jadi imunnya turun terus virus gampang masuk seperti itu. Gitu ya. Oke, baik. Hindari begadang ya supaya tubuh kita tetap fit begitu karena tubuh kita juga butuh istirahat gitu ya. Oke, baik. Saya lanjut ini dok. Banyak orang berhenti minum obat begitu gejala flu mereda, padahal badan belum benar-benar pulih. Apakah ini salah satu alasan flu sering kambuh dan terasa lebih berat? Orang yang sudah merasa enakan, obat yang kadang dari resep dokter itu belum habis gitu ya, sudah dihentikan lah, saya sudah merasa sembuh gitu, tapi dalam waktu 2 hari 3 hari berikutnya flu lagi. Nah ini gimana dok? Nah sebenarnya kalau untuk pada pasien flu itu harus tuntas pengobatannya. Tuntas, iya, harus misalnya nggak boleh kayak udah hidungnya udah nggak mampet satu atau misalnya hidungnya udah nggak mampet terus cuma beler-beler sedikit aja gitu misalnya, itu stop minum obat itu nggak boleh sebenarnya. Jadi harus dituntaskan dulu pengobatannya. Kalau memang sudah benar-benar rasanya sembuh, boleh di stop obatnya. Kemudian untuk misalnya tubuhnya masih lemes kayak gitu, bisa dibarengi sama minum vitamin seperti itu biar cepat memulihkan sistem imunnya seperti itu ya. Oke, baik. Terima kasih dari Husna yang sudah ikutan gabung di program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Di edisi siar hari ini ada Dr. Mita ya. Silakan mungkin Anda bisa ikut gabung dan di 0823 3994 7707 jika bisa Anda simak ya di live streaming juga di YouTube-nya Madani Official dan Instagram Madani FM Bojonegoro. Nah, berikut ini dok kembali saya terima dari Pani Dingrowo. Dok, masyarakat rajin minum vitamin tapi masih sering flu. Apakah ini bukti bahwa pencegahan flu selama ini hanya ikut-ikutan tren, bukan berdasarkan kebutuhan tubuh? Gimana dok ya? Nah ini sebenarnya perlu diperhatikan ya untuk misalnya minum vitamin yang ikut-ikutan itu. Nah itu sebenarnya harus diperhatikan, kita memang perlu vitamin itu atau tidak. Gitu misalnya, kalau misalnya
misalnya kita cuma minum satu vitamin, misalnya contohnya seperti vitamin A aja misalnya, itu kan kalau untuk vitamin A itu kan dia lebih condong ke antioksidan. Antioksidan, Maaf, ya. untuk menjaga mendukung antibodi misalnya itu. Kalau misalnya cuma minum satu dan kita tidak tepat dalam misalnya indikasi minum obatnya itu atau minum vitaminnya itu malahan jadi kayak salah target gitu. Jadinya lebih baik itu kita minum vitamin yang multivitamin seperti itu, yang memang mengandung banyak vitamin di dalamnya, yang tidak menjurus hanya satu saja seperti itu. Ya, oke, baik. Nah, terima kasih buat Fani di Ngerobo. Saya lanjutkan pertanyaannya. Saat flu banyak orang tetap bersalaman, berkumpul, bahkan makan bersama. Apakah budaya tidak enakan ini justru menjadi bom waktu penularan flu di keluarga dan lingkungan kita? Ini gimana, Dok? Orang kena flu tapi masih juga ada kondangan, ya tetap kumpul bareng sama-sama, bersalaman, makan bareng-bareng. Nah, ini gimana ini, Dok? Apakah nanti tidak menular secara berjamaah? Nah, ini cukup menarik ya, Pak, ya ini. Sebenarnya bisa saja menjadi bom waktu kalau misalnya orang yang berkumpul itu ada salah satunya itu menderita flu misalnya. Dan dia itu tidak aware dengan lingkungan sekitarnya. Dia tuh seolah-olah tidak peduli dengan lingkungan. Ya nggak apa-apa, saya sakit pilek, toh juga cuma pilek kayak gitu misalnya. Tapi dia nggak pakai masker, itu malahan benar-benar menjadi bom waktu. Malahan lingkungan mereka kan kita nggak tahu sistem imun semuanya itu sedang baik atau misalnya sedang rendah seperti itu. Jadi sebaiknya budaya nggak enakan itu harus dihilangkan sebenarnya. Iya. Kalau misalnya memang saat ini kita tidak fit, lagi flu misalnya, nggak apa-apa, nggak datang kondangan, nggak apa-apa. Setidaknya kita kan menitip salam gitu kasarannya, bilang lagi sakit atau apa. Itu kan bisa melindungi orang lain agar tidak sakit atau tidak tertular flu yang saat ini kita alami seperti itu. Gitu ya. Oke, baik, terima kasih buat Fani yang ada di Ngerowo. Tadi sudah dijawab oleh Dr. Mita ya. Pertanyaannya yang lain juga masih kami nantikan di 082339947707 setelah fasilitas yang kami sediakan. Dok, kira-kira siapa ya kelompok yang paling rentan terkena flu berat itu ya? Apakah dari balita, anak-anak, atau dewasa atau manula begitu yang paling rentan? Nah, sebenarnya ini ada kelompok yang harus diperhatikan atau mendapat perhatian khusus pada pasien yang gampang tertular. Yang pertama itu anak-anak. Iya, anak-anak misalnya itu waktu usia sekolah itu yang paling gampang tertular. Kemudian yang kedua lansia. Kan kalau pada lansia itu sistem imunnya itu gampang naik turun ya, Pak ya. Dan juga yang ketiga itu orang dengan penyakit kronis, misalnya pada pasien asma, diabetes, dan juga pada pasien jantung. Itu mereka itu rentan terkena atau lebih mudah terkena virus. Dan juga yang terakhir itu ibu hamil. Ibu hamil itu kan selalu mendapat perhatian khusus kalau misalnya tentang masalah kesehatan, penularan penyakit, itu ibu hamil itu sangat rentan karena kan ibu hamil itu juga imunnya itu sering naik turun seperti itu. Ya, oke, baik. Kira-kira bagaimana ya peran daya tahan tubuh ini dalam menghadapi serangan flu ini ya? Apakah sangat penting, sangat dominan begitu ya? Kalau daya tahan tubuhnya kuat, maka flu tidak akan menyerang, atau gimana ini? Nah, itu sebenarnya daya tahan tubuh itu sangat berperan penting, Pak, dalam dalam pencegahan atau dalam membentengi tubuh kita terhadap virus atau flu itu sendiri. Karena kan memang kalau memang daya tahan tubuh kita baik atau misalnya lagi bagus lah kasarnya itu, dia bakalan membentengi tubuh kita secara maksimal. Tapi kalau misalnya daya tahan tubuh kita tuh lemah, itu otomatis virus tuh lebih gampang masuk karena benteng kita itu lemah seperti itu. Gitu ya. Iya. Oke, baik. Jadi bagi seorang olahragawan berarti akan lebih kuat tubuhnya dibanding mereka yang tidak pernah olahraga gitu deh. Ya, sebenarnya pada olahragawan itu mereka tuh lebih punya nilai plus karena mereka daya tahan tubuhnya kan bagus. Jadi kasarnya lebih susah kena virus misalnya atau misalnya terpapar virus. Tapi tidak dipungkiri
itu olahragawan pun bisa terkena virus seperti itu. Kalau misalnya tiba-tiba emang daya tahan tubuhnya atau imunnya drop, itu bisa terkena gampang terkena virus juga. Iya gitu ya. Dok, kira-kira kalau orang kena flu terus membeli obat warung ya tanpa resep dokter, apakah ini sebenarnya bahaya atau bagaimana, Dok ya? Oke, ini kan ini sebenarnya harus sangat-sangat diperhatikan ya Pak. Kalau misalnya memang obat warungnya itu seperti obat pilek yang memang sering diminum. Ya biasanya kan gitu. Biasanya kalau saya batuk pilek obatnya ini begitu ya. Minum terus bisa obat itu lagi. Kalau misalnya obatnya cuma obat batuk, obat pilek itu nggak masalah. Nggak masalah. Kalau misalnya itu tiba-tiba mereka membeli antibiotik misalnya kan masih sekarang tuh beli antibiotik aja tuh juga kemarin udah dapat resep dari dokter antibiotik ini abis minum antibiotik ini saya sembuh gitu misalnya. Itu sangat-sangat perlu diperhatikan kalau masalah antibiotik. Soalnya kalau misalnya orang tidak tepat penggunaan antibiotiknya bisa resisten atau gitu kebal terhadap antibiotik gitu. Kan kita nggak tahu ya Pak ya, tiba-tiba sebenarnya kita tuh sakitnya karena virus tapi kita minumnya antibiotik itu kan untuk bakteri seperti itu, jadi salah sasaran jadinya gitu. Gitu ya. Oke, baik. Nah, itu yang mungkin perlu diperhatikan bagi masyarakat yang mungkin saat ini sedang menderita flu gitu ya. Dok, terkait tentang penanganan flu pilek bagi anak-anak ya atau bayi, biasanya kan hidungnya itu mampet meler. Nah, ini bagaimana cara penanganan terhadap bayi yang belum bisa membuang ingusnya sendiri begitu ya. Biasanya anak-anak yang baru dilahirkan 1-2 bulan, 3 bulan itu kan sering gitu ya. Kalau orang Jawa dulu disedot orang tuanya. Nah, ini gimana ini sebenarnya, Dok ya? Ini biasanya kalau pada anak-anak atau bayi itu biasanya dilakukan uap. Oh, penguapan. Iya, penguapan itu biasanya. ya. Dilakukan uap biar nanti kan kalau ketika diuap itu ingusnya itu encer gitu. Nanti pembuangannya lewat bawah seperti itu. Oke, terus cara mungkin ada tata cara tidurnya seperti apa? Biasanya kan kalau bayi itu sudah pilek itu kan rewelnya bukan main gitu ya. Mau tidur nggak bisa. Adik begitu sudah ditaruh itu sudah nangis lagi. Apakah ada tata cara tersendiri untuk cara tidurnya bagi bayi yang sedang flu itu? Sebenarnya kan ini agak sulit ya Pak ya, karena bayi itu kan kalau kita ditaruh di agak tinggian dikit, agak rewel atau gimana. Jadi orang tua yang harus benar-benar memperhatikan posisi tidur bayinya. Atau misalnya lebih tinggi kepalanya lagi sedikit. Iya, lebih tinggi sedikit. Soalnya kalau mampet hidungnya terus kepala kita lebih tinggi itu biar biasanya itu sirkulasinya hidung kita itu lebih enakan. Iya. Nah, ketika seorang ibu menyusui sedang batuk pilek, nah sebaiknya bagaimana, Dok? Cara menyusui apa tetap menyusui atau diganti dengan ASI yang lain gitu? Nah, ini kalau misalnya pada ibu hamil, ibu menyusui ya. Itu sebenarnya nggak apa-apa menyusui. Nggak apa-apa. Ya. Itu tidak ada pengaruh antara susu dengan minum obat contohnya obat pilek sama obat batuk. Kalau misalnya itu dosisnya dengan dosis aman seperti itu. Tapi kalau memang misalnya harus minum antibiotik, itu yang perlu diperhatikan karena ada beberapa antibiotik yang memang dihindari atau memang dikurangi atau dihindari lah kasarannya untuk ibu hamil, ibu menyusui ya, iya. Dan juga penggunaan masker ketika menyusui itu perlu diperhatikan juga. Gitu ya, Dok ya. Ini kan yang dikhawatirkan bagi ibu yang sedang menyusui terus dia batuk pilek, kadang habis membuang ingus itu dipakai pegang putingnya itu terus di mimik anaknya, tentu ini sangat berbahaya gitu ya. Iya, lebih gampang menular gitu virusnya, iya, karena hygiene-nya yang kurang baik kasar. Gitu ya. Oke, baik. Nah, ini maka perlu dijaga kebersihan seorang ibu yang sedang pilek sementara harus menyusui bayinya gitu ya, Dok ya. Kalau misalnya diganti dengan susu formula atau
dengan cara apa dok itu di Pumping. Ya, itu gimana dok ya? Sebenarnya itu boleh. Sebenarnya untuk pumping dan susu formula itu boleh untuk bayi. Tapi lebih baik kan menyusui langsung, mengasihi langsung. Iya, tapi sebenarnya kalau mau pakai botol dot itu nggak masalah. Asalkan bayinya mau seperti itu. Nggak ada keharusan harus menyusu langsung tuh, memang nggak ada, tapi lebih baik kayak gitu. Lebih baik gitu ya. Oke, baik. Terima kasih dok. Tidak terasa waktu juga harus memisahkan kita hampir 1 jam kita bersama di bincang-bincang sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah dan Insan Madani. Semoga apa yang disampaikan dokter tadi seputar flu, gejala serta pencegahannya, apa yang disampaikan oleh Dr. Niwayan Paramita Putri bisa menambah wawasan kita semua agar lebih waspada namun tidak panik dalam menghadapi flu. Nah, jangan sepelekan flu, kenali gejala-gejalanya, jaga daya tahan tubuh Anda dan segera periksa ke tenaga medis bila keluhan tidak membaik. Terima kasih kepada Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro dan terima kasih untuk Dr. Niwayan atas ilmunya, Dok ya. Oke. Akhirnya saya Gopang Surya pamit undur diri, tetap sehat, tetap semangat dan terus dengarkan Madani FM, Solution Radio, suara sehat untuk keluarga Indonesia. Fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.